Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pembelajaran bilangan bulat dan operasinya. Baik, saya atas nama Khairunisa dengan NPM 0340 akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu apa sih bilangan bulat itu. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan netral, bilangan negatif, dan bilangan positif. Bilangan negatif itu biasanya ditandai dengan tanda pengurangan yang biasanya kita sebut min. Itu namanya bilangan negatif. Kalau bilangan positif itu biasanya ditandai dengan tanda penjumlahan yang biasanya kita sebut plus. Itu berarti bilangan positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan operasi hitung bilangan bulat. Di sini saya mempunyai beberapa soal atau contoh tentang operasi hitung bilangan bulat. Contoh yang pertama itu adalah jika plus ditambah min itu hasilnya min atau negatif. Contohnya 5 ditambah min 9 itu hasilnya min 4. Contoh yang kedua yaitu min ditambah plus hasilnya plus atau positif. Contohnya min 4 ditambah 5 itu hasilnya 1. Kita bahas contoh yang nomor 3 yaitu negatif dikurangi positif sama dengan hasilnya itu sama dengan negatif. Contoh soalnya itu negatif 20 dikurangi 10 hasilnya negatif 30. Bisa kita analogikakan dengan hutang. Hutang 20 ditambah 10 jadi hutangnya itu lebih banyak menjadi 30 begitu. Kita bahas contoh yang nomor 4 yaitu positif dikurangi negatif hasilnya itu jadi positif. Contoh soalnya itu 8 dikurangi min 3 yaitu sama dengan 11. Jadi min yang di sini, min yang berdekatan seperti ini bisa menjadi positif. Jadi bisa menjadi 8 ditambah 3 yaitu hasilnya jadi positif 11. Terakhir itu contoh yang terakhir itu negatif dikurangi negatif itu hasilnya positif. Contohnya min 3 dikurangi min 4 hasilnya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah akan melanjutkan penjelasan teman saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, di dalam operasi hitung bilangan bulat ada beberapa operasi hitung sederhana, yaitu di antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang dilambangkan dengan tanda plus. Nah, dalam garis bilangan, suatu bilangan apabila dijumlahkan dengan bilangan positif, maka jumlahnya itu akan bergerak ke kanan. Nah, semakin besar seperti itu. Ada beberapa sifat dalam operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif, yang kedua, sifat asosiatif. Sifat komutatif bisa juga disebut dengan sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif ini yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadinya boleh dibolak-balik, pertukaran tempat seperti itu. Contoh 5 ditambah 8. Nah, itu boleh 8-nya taruh di depan boleh. 8 ditambah 5 itu boleh. Nanti hasilnya akan sama. Itu yang dinamakan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Selanjutnya sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu sifat pengelompokan. Nah, di sini dalam sifat asosiatif ini dituliskan dengan A ditambah B dan ditambah C, maka penjumlahannya boleh terlebih dahulu menjumlah A ditambah B. Nah, boleh juga menjumlahkan B ditambah C seperti itu. Boleh mengelompokkan yang mana saja boleh.
Ya, contohnya 4 ditambah 7 ditambah 2. Nah, kita itu boleh menjumlah 4 ditambah 7 dulu boleh. Nah, menjumlahkan 7 ditambah 2 juga boleh karena hasilnya sama. Intinya pengelompokan. Ada tiga angka yang dijumlahkan. Kita itu boleh mengelompokkan yang mana? Entah itu yang 1 sama yang 2 dulu yang mau dijumlahkan, atau yang urutan kedua dan ketiga dulu yang mau dijumlahkan, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya operasi pengurangan. Nah, dalam operasi pengurangan ini tandanya yaitu dengan tanda straight atau min, tapi bukan min. Seperti straight itu pengurangan. Nah, dalam pengurangan ini, dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri, akan semakin mengecil, akan berkurang, seperti itu. Nah, contohnya 3 dikurangin 1 maka hasilnya 2, semakin mengecil, semakin berkurang, seperti itu. Di dalam operasi pengurangan ini tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Operasi pengurangan tidak bisa bersifat komutatif, yaitu pertukaran, tidak bisa ditukar. Kalau sudah A dikurangin B, maka tidak boleh ditukar menjadi B dikurangin A, tidak boleh. Tetap A dikurangin B, seperti itu. Contoh, 3 dikurangin 1, hasilnya 2. Nah, itu tidak boleh ditukar, tidak boleh ditukar 1 dikurangi 3, itu tidak boleh. Itu salah. Nah, tidak juga tidak juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan, tidak bisa. Selanjutnya operasi hitung perkalian bilangan bulat. Nah, operasi hitung perkalian dalam matematika itu ditandai dengan tanda X, tanda silang, tanda X. Nah, operasi hitung perkalian juga disebut dengan penjumlahan berulang-ulang. Nah, contoh 5 dikali 6 hasilnya 30. Kenapa 30? Karena 5 dikali 6, 5-nya ada 6 kali. Nah, itu dijumlahkan. 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 5-nya ditambah 5 itu 6 kali, seperti itu. Itu operasi perkalian. Nah, itu yang disebut dengan operasi hitung perkalian, itu disebut juga dengan penjumlahan berulang, seperti itu. Operasi hitung perkalian itu memiliki sifat asosiatif dan komunitatif juga. Asosiatif bisa ditukar. Contoh, A dikali B boleh dibalik, boleh ditukar B menjadi B kali A, seperti itu boleh. Memiliki sifat asosiatif juga pengelompokan. Contoh, A kali B kali C. Boleh menjumlahkan terlebih dahulu A kali B, boleh menjumlahkan terlebih dahulu B dikali C. Seperti itu. Contoh, 3 kali 2 kali 4. Boleh menjumlahkan terlebih dahulu 3 kali 2 dulu, boleh terlebih dahulu menjumlahkan 2 kali 4 dulu. Itu boleh, hasilnya akan sama. Perkalian juga memiliki unsur identitas. Unsur identitasnya yaitu angka 1, bilangan 1. Nah, perkalian suatu bilangan apabila dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 21 kali 1 itu tetap 21, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan unsur identitas perkalian, itu 1. Selanjutnya operasi hitung pembagian. Operasi hitung pembagian ditandai dengan titik 2. Nah, operasi hitung pembagian juga memiliki sifat tidak memiliki sifat komutatif dan tidak memiliki sifat asosiatif. Tidak loh ya, tidak memiliki. Nah, contoh, A dibagi B itu tidak boleh dibalik.
Tidak boleh dibalik menjadi B dibagi A, tidak boleh. Kalau A dibagi B, maka tetap A dibagi B, tidak boleh dibalik karena tidak memiliki sifat komutatif. Tidak juga memiliki sifat asosiatif. Pengelompokan, pembagian tidak memiliki sifat asosiatif. Nah, perlu digarisbawahi juga pembagian yaitu apabila bilangan yang dibagi bilangan 0 maka hasilnya tidak terdeteksi. Seperti itu. Contoh 5 dibagi 0. Nah, hasilnya itu tidak bisa terdeteksi. Tidak terdeteksi atau tidak terdefinisi. Nah, hasil pembagian dari plus dibagi plus maka hasilnya plus. Plus dibagi min maka hasilnya min. Min dibagi min maka hasilnya plus. Nah, bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Rizky Amalia, kalau dari kelompok 4 matematika. Di sini saya akan menjelaskan Septi akan menjelaskan tentang pengertian bilangan genap. Apa sih pengertian bilangan genap? Dan bagaimana cara menentukan apakah sebuah bilangan termasuk dalam jenis bilangan ganjil atau genap. Nah, dalam matematika tentunya teman-teman akan menjumpai berbagai jenis bilangan. Perlu teman-teman ketahui, ada banyak sekali bilangan dalam matematika. Contohnya nih, ada bilangan bulat, bilangan prima, bilangan cacah, bilangan pecahan, bilangan ganjil, dan bilangan genap, serta masih banyak lagi jenis-jenis bilangan lainnya. Banyak banget kan? Oleh karena itu, teman-teman wajib mempelajari jenis-jenis bilangan di atas tadi, karena teman-teman akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan matematika jika belum memahaminya. Nah, pahami dulu ya teman-teman. Apa sih bilangan genap? Bilangan genap merupakan bilangan yang jika dibagi dengan 2 tidak akan menghasilkan sisa. Dengan kata lain, bilangan genap merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Seperti di sini. Nah, bilangan genap ini adalah semua bilangan yang akan habis bila seperti contohnya nih ya, bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan ganjil mulai dari 1, 3, terus 5, 7, 9, 11. Itu bilangan ganjil. Nah, definisi formal bilangan genap adalah bilangan bulat dalam bentuk n sama dengan 2k, di mana k adalah bilangan bulat. Itu kemudian dapat dibuktikan bahwa bilangan ganjil adalah bilangan bulat dalam bentuk n sama dengan 2k plus 1. Penggolongan ini hanya berlaku untuk bilangan bulat. Dengan kata lain, bilangan tak bulat seperti 1 atau 1, 24, 201 atau tak hingga bukan bilangan genap maupun ganjil. Nah, di sini sebuah bilangan, dalam hal ini bilangan bulat yang dinyatakan dalam sistem bilangan desimal adalah ganjil atau genap tergantung dari apakah angka terakhirnya genap atau ganjil. Artinya, jika angka terakhirnya adalah 1, 3, 5, 7 atau 9 berarti bilangan tersebut ganjil, jika bukan bilangan tersebut genap. Nah, dan bagaimana cara menentukan sebuah bilangan apakah ganjil atau genap? Untuk menentukan sebuah bilangan termasuk jenis bilangan ganjil atau genap, di sini teman-teman dapat menggunakan cara-cara sederhana. Yang pertama, jika sebuah bilangan diakhiri dengan angka 1, 3, 5, 7, 9 maka dapat dipastikan bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Jangan salah loh ya. Dan yang kedua,
jika sebuah bilangan diakhiri dengan angka 0, 2, 4, 6, 8, maka dapat dipastikan bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Kelipatan dari 2 dan cara ketiga, kelipatan dari 2 merupakan bilangan genap. Cara keempat, penjumlahan dari 2 buah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Yang kelima, intinya adalah jika sebuah bilangan atau angka habis dibagi 2, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Mungkin ada yang mau tanya, misalnya ada unek-unek, 0 itu ganjil atau genap? Untuk menentukan 0 termasuk bilangan ganjil atau genap, bilangan disebut genap jika merupakan kelipatan bilangan bulat dari 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya dengan selisih 2. Penjumlahan dari 2 buah bilangan yang sama akan menghasilkan bilangan genap. 0 plus 0 sama dengan 0. Nah, contohnya nih, 8, contohnya 8. Kenapa 8 disebut genap? Karena 8 sama dengan 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. Dengan cara yang sama, 0 merupakan kelipatan bilangan bulat dari 2, yaitu 0 kali 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0 merupakan bilangan genap. Oke, sampai di sini dulu. Sedikit pengertian, sedikit saya mempresentasikan matematika ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah bilangan, dalam hal ini bilangan bulat, yang dinyatakan dalam sistem bilangan desimal adalah ganjil atau genap tergantung dari apakah angka terakhirnya genap atau ganjil. Artinya, jika angka terakhirnya adalah 1, 3, 5, 7 atau 9, berarti bilangan tersebut ganjil. Jika bukan, bilangan tersebut genap. Nah, dan bagaimana cara menentukan sebuah bilangan apakah ganjil atau genap? Untuk menentukan sebuah bilangan, termasuk jenis bilangan ganjil atau genap, di sini teman-teman dapat menggunakan cara-cara sederhana. Yang pertama, jika sebuah bilangan diakhiri dengan angka 1, 3, 5, 7, 9, maka dapat dipastikan bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Jangan salah loh ya. Dan yang kedua, jika sebuah bilangan diakhiri dengan angka 0, 2, 4, 6, 8, maka dapat dipastikan bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Kelipatan dari 2 dan cara ketiga, kelipatan dari 2 merupakan bilangan genap. Cara keempat, penjumlahan dari 2 buah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Yang kelima, intinya adalah jika sebuah bilangan atau angka habis dibagi 2, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Mungkin ada yang mau tanya, misalnya ada unek-unek, 0 itu ganjil atau genap? Untuk menentukan 0 termasuk bilangan ganjil atau genap, bilangan disebut genap jika merupakan kelipatan bilangan bulat dari 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya dengan selisih 2. Penjumlahan dari 2 buah bilangan yang sama akan menghasilkan bilangan genap. 0 plus 0 sama dengan 0. Nah, contohnya nih, 8, contohnya 8. Kenapa 8 disebut genap? Karena 8 sama dengan 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. Dengan cara yang sama, 0 merupakan kelipatan bilangan bulat dari 2, yaitu 0 kali 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0 merupakan bilangan genap. Oke, sampai di sini dulu. Sedikit pengertian, sedikit saya mempresentasikan matematika ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Pujiastuti 0361. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman
yaitu bilangan bulat. Sebelumnya teman-teman sudah menjelaskan pengertian dari bilangan bulat dan jenis-jenis bilangan bulat. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis bilangan bulat, yaitu bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah pengelompokan dari bilangan bulat yang tidak akan habis jika dibagi dua. Himpunan dari bilangan ganjil dari rentan negatif 10 sampai positif 10, yaitu negatif 9, negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, positif 1, positif 3, positif 5, positif 7, dan positif 9. Ciri-ciri dari bilangan ganjil: yang pertama, termasuk bilangan bulat. Yang kedua, berakhiran dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang ketiga, tidak dapat dibagi menjadi dua atau tidak habis jika dibagi dua. Mengapa bilangan ganjil termasuk bilangan bulat? Karena angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya adalah termasuk dari bilangan bulat. Yang kedua, berakhiran dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contohnya 27, antara 2 dan 7. Bilangan 2 yaitu termasuk dari bilangan genap, sedangkan 7 termasuk bilangan ganjil. Jika digabung 2 dan 7, maka hasilnya yaitu bilangan ganjil. Yang ketiga, tidak akan habis jika dibagi 2. Contoh, 27 jika dibagi 2, maka hasilnya menjadi 18,5. Tidak, karena 18,5 tidak utuh lagi. Kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran bilangan bulat adalah: siswa kesulitan dalam mengurutkan bilangan, termasuk bilangan negatif. Contohnya, antara negatif 7, negatif 5, negatif 4. Jika siswa disuruh mengurutkan, yang paling besar adalah siswa itu mengiranya negatif 7, karena di dalam antara negatif 7, 5, dan 4, siswa itu lebih tahu negatif 7 itu yang paling besar, sedangkan hasil jawabannya itu adalah 4. Yang kedua, siswa kesulitan dalam mengerjakan soal perhitungan dengan jumlah yang banyak. Contohnya, 25 dikali 15 kan hasilnya 315. Sedangkan siswa itu kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. Siswa hanya mampu dengan menjumlahkan bilangan yang dengan jumlah sedikit. Baik, mungkin itu saja pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.